ini, pada episode kali ini kita akan membahas tentang BPJS dan non-BPJS yang sering cukup diperbincangkan di masyarakat, yaitu diskriminasi yang terjadi. Nah, apakah benar ada perbedaan dari pelayanan dan bagaimana hal ini jika dikaitkan dengan nilai Pancasila? Nah, sebelum itu perkenalkan, saya sebagai Nabila sebagai host pada hari ini, dan juga saya ditemani oleh dua narasumber saya. Yang pertama ada dari Kak Adel sebagai tenaga medis, mungkin bisa diperkenalkan. Halo semuanya, kenalin aku Adel. Di sini saya sedang bekerja sebagai tenaga medis untuk saat ini. Baik, mungkin kita langsung ke narasumber yang kedua, yaitu dari Bapak Yandra. Bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Saya Yandra. Saya di sini hanya sebagai masyarakat. Saya pekerjaannya saya sebagai pedagang. Baik, mungkin kita langsung saja ke topik yang utama ya. Mungkin dari Bapak Yandra sendiri, menurut Bapak kenapa isu diskriminasi ini pada pasien BPJS itu sering muncul? Kalau menurut saya itu lebih ke arah, jadi kan kalau kita sebagai menggunakan BPJS itu kadang antreannya lebih lama. Terus selain itu kadang administrasinya juga lebih sulit. Jadi karena mungkin beberapa hal ini itu bikin ada pemikiran kalau orang dengan BPJS itu ya ada diskriminasi gitu. Baik. Berarti dari masyarakat sendiri itu stigmanya dia cukup kuat ya? Ya sih cukup kuat sih, soalnya dari teman-teman saya juga merasakan gitu sih. Mungkin saya lempar pertanyaannya untuk ke bagian tenaga medis sendiri dari Kak Adel, bagaimana menurut Kakak? Kalau dari sudut pandang kita sendiri ya sebagai tenaga medis itu, iya memang lama, administrasinya cukup rumit karena juga beberapa faktor kan, ada beberapa faktor dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi kan nggak hanya kita itu mengusahakan untuk bisa rata dan adil gitu ya, tapi juga karena adanya jumlah pasien yang bisa dibilang nggak sedikit juga, nggak banyak juga, tapi juga kasusnya kan juga rumit, sehingga untuk sistem BPJS sendiri juga untuk administrasi itu memang tahapannya itu memang nggak sesederhana itu sih. Dan untuk dari satu fasilitas kesehatan itu juga tenaga medisnya itu cuma beberapa gitu ya, jadi nggak semua itu juga tersedia di hari yang sama gitu sih. Dan kita juga sebagai tenaga medis juga berusaha kok, sangat mengupayakan untuk bisa tetap lancar gitu, dan pasien tuh nggak mengeluh gitulah intinya. Baik, berarti dari tenaga medis sendiri itu memang tidak ada kesengajaan untuk dilama-lamain gitu ya? Iya, sebenarnya nggak ada seperti itu, cuma memang untuk sistemnya itu memang tidak merata, dan dari situ kita juga mengupayakan untuk bisa dievaluasi apalagi yang kurang, biar pasien itu juga bisa mendapatkan kepuasannya gitu. Baik, mungkin kita lanjut ke kita kaitkan dengan Pancasila sendiri ya. Mungkin saya langsung mempertanyakan pada bagian masyarakat sendiri. Bapak Yandra, menurut Bapak bagaimana kaitannya Pancasila terhadap topik kita ini? Kaitannya dengan Pancasila ya kalau menurut saya sendiri itu ada hubungannya dengan sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ya sebagai manusia ya kita harus adil gitu, tidak ada diskriminasi sama sekali gitu walaupun ada perbedaan. Sama mungkin yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya seperti yang namanya, ya, kita harus adil kepada semua masyarakat semuanya, tanpa peduli status sosial atau apapun itu. Baik, mungkin kita lanjut ke bagian tenaga medis. Bagaimana menurut Kakak? Iya sih, saya setuju sama Bapak Indra juga, karena dalam Pancasila ini kan kalau saya khususnya sebagai tenaga medis itu emang kita nggak hanya mengobati pasien tapi juga memanusiakan pasien. Jadi nggak hanya mengobati penyakitnya tapi kita juga menerapkan pendekatan yang manusiawi.
mungkin kita dengar solusi dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Bapak Yanda sendiri bagaimana? Ya seperti yang di awal saya bilangin, mungkin sih itu ya, perlu ditingkatin fasilitas kesehatan. Soalnya ya tadi kan udah dibilang mungkin tenaga kesehatan yang kurang, fasilitasnya kurang memadai, ya itu kan bisa bikin antriannya jadi lebih panjang dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa meningkatkan itu biar ya antriannya mungkin jadi lebih cepat dan mirip-mirip sama yang umum gitu. Jadi tidak ada perbedaan dan diskriminasinya tidak ada. Kalau dari kakak sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri mungkin solusinya itu ada pada ini sih, komunikasi juga antara tenaga medis dan masyarakat itu juga harus punya komunikasi yang baik supaya bisa meminimalisir adanya pertikaian, perselisihan gitu ya. Apalagi kita tahu juga di sistem BPJS itu pasiennya banyak sekali beredar bahwa kayak gak enak lah gitu beritanya, banyak berita negatif di situ. Jadi itu komunikasi, terus juga mungkin bisa dioptimalkan lagi terkait kerjasama antara tenaga medis, pemerintah juga. Itu juga harus bisa meluruskan kembali kepada masyarakat juga kalau BPJS ini memang sistemnya cukup rumit. Jadi mungkin bisa disatukan sih, mungkin ya untuk masyarakatnya sendiri juga diedukasi kalau memang BPJS itu memang tidak secepat untuk yang BPJS ya, jadi bisa diedukasi seperti itu. Mungkin dari situ aja sih, komunikasi dan kerjasama. Berarti teman-teman kembali lagi dengan komunikasi. Mungkin dari saya sendiri izin menambahkan boleh? Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih masyarakatnya itu juga perlu memahami bahwa sistem kesehatan itu memiliki tantangannya yang kompleks gitu ya. Jadi ya diperlukan juga dari tenaga kesehatannya itu bekerja sama antara dengan pemerintah gitu. Dan dari masyarakat juga kembali lagi seperti kata Kak Adel itu adanya komunikasi. Baik, mungkin segitu saja topik kita pada hari ini. Jadi memahami bahwa pelayanan kesehatan itu seharusnya dilakukan secara adil tanpa membedakan status pada pasien. Lalu sesuai dengan nilai Pancasilanya, khususnya sila kedua dan juga sila kelima yang tadi disebutkan, setiap masyarakat itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan setara. Dan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast kita pada hari ini. Saya Nabila Azawa mengundurkan diri dan sampai jumpa.